Dikisahkan, seorang master bernama Qingming dituduh menjadi dalang atas tewasnya Shimu yang merupakan seniornya. Bukan hanya itu, Qingming diduga kuat hendak mencuri batu lin yang adalah batu iblis ular berkepala 9. Qingming yang menyangkal semua dakwaan itu pun memutuskan melarikan diri dari Biro Yinyang. 7 tahun kemudian, di wilayah perbatasan kota Pijing, tampak kepala pengawal kerajaan yang bernama Yuan Boya mengantar upeti keluar kota. Namun perjalanan mereka dihentikan oleh sesosok monster yang tiba-tiba menyerangnya. Rupanya, monster tersebut gabungan dari 3 karpelai yang berniat merampok upeti kerajaan. Diduga mereka beraksi di bawah komando Qingming. Mereka pun berhasil menjarah semua upeti milik kerajaan. Sebelum pergi, tak lupa Qingming memperkenalkan dirinya kepada Yuan Boya. Cerita beralih di Biro Yinyang, di mana gagak pemburu menyusup dan menyihir seorang murid untuk mengalihkan perhatian mereka yang bertugas menjaga batu lin. Kedua siluman itu pun berhasil mengambil batu lin. Baini yang merupakan ketua di Biro Yinyang lantas segera meluncurkan anak panahnya dan tepat mengenai sasaran. Siluman itu pun jatuh dan sejumlah karpelai milik Qingming yang kebetulan ada di sana segera mengambil batu tersebut. Seorang murid yang melihat batu lin di genggaman karpelai itu pun berusaha membujuknya. Namun sialnya, karpelai justru menelan batu lin. Rupanya gagak pemburu beraksi di bawah pimpinan gadis salju. Merasa gagak pemburu telah mengacaukan rencananya, dia pun terpaksa membekukan siluman gagak. Dan seketika itu, sepotong telapak tangan menggorok lehernya. Sementara, Qingming yang menyadari karpelai miliknya menelan batu lin lantas segera mengamankannya. Sedangkan di Biro Yinyang, para tetua agung menyimpulkan bahwa Qingminglah dalang dibalik pencurian batu lin. Seketika itu, Baini yang juga ada di sana tiba-tiba teringat akan masa kecilnya bersama Qingming, di mana sedari kecil Qingming yang adalah keturunan manusia setengah monster selalu mendapat perundungan dari teman-temannya. Namun Baini selalu berada di barisan terdepan untuk membelanya. Begitupun juga dengan Shimu, terkadang dia harus mendapat serangan tiba-tiba dari Qingming. Merasa kemalangan yang menimpa dirinya karena ulah Qingming, Yuan Boya ditemani rekannya Shen Li nekat memasuki dunia monster hanya berbekal kertas mantra. Setibanya di dunia monster, mereka berhasil menemukan Qingming, dan seketika itu Boya meneriakinya si pencuri. Rupanya kedatangannya hanya untuk menangkap Qingming, oleh sebab itu Qingming sengaja memantrainya. Mengingat iblis ular berkepala 9 akan muncul kembali, Qingming berupaya membujuk monster babi untuk meminjamkan pedang Tushan kepada dirinya. Namun monster babi tak serta-merta meminjamkannya. Oleh sebab itu, Qingming nekat menjadikan Boya dan Shen Li jaminan untuknya dengan bertarung di arena melawan monster merah. Rupanya energi monster merah begitu kuat. Hal yang mengejutkan pun terjadi ketika monster merah semakin besar ketika Boya memukulnya. Dia pun merasa terpojok. Beruntung Qingming memberinya mantra sehingga dia pun tahu titik kelemahan monster merah. Akhirnya monster itu pun habis dihajar Boya. Dan tibalah saatnya Boya harus menghabisi monster tersebut. Namun itu urung dilakukannya karena Boya merasa tak tega. Sebagai bentuk balas budi, monster merah membantu Boya keluar dari arena pertandingan. Keadaan semakin mendukung Boya ketika tiba-tiba pedang Tushan muncul di hadapannya. Para monster yang melihat pedang itu pun semakin memojokkannya. Beruntung Qingming segera tiba. Keadaan semakin tak kondusif ketika Biro Yinyang datang menyergap mereka. Tak ingin Qingming terluka, Baini nekat menghadang serangan tetua agung. Dia pun terluka dan Qingming segera membawanya pergi, disusul oleh Boya, Shen Li, dan monster merah. Seusai Baini siuman, dia segera menghunuskan tongkatnya ke arah Qingming dan memaksanya mengakui semua perbuatannya. Qingming yang merasa tak melakukan apapun lantas menceritakan kronologi pembunuhan Shimu. Qingming berujar,
bahwa malam itu dia sudah mendapati rekan-rekannya tewas di tangan gadis salju. Rupanya gadis salju berhasil keluar dari segel, dan tanpa sengaja Shimu terkena mantra yang dikeluarkan Qingming. Oleh sebab itu, Qingming harus menemukan gadis salju untuk membersihkan nama baiknya. Kekacauan tiba-tiba muncul ketika Karpelai yang menelan Batulin berubah menjadi monster ganas. Untuk melumpuhkannya, dengan berat hati Qingming meminta Boya membunuhnya. Karpelai itu pun tewas meninggalkan Batulin, dan seketika itu Baini mengambil Batulin dan membawanya pergi ke tengah hutan bambu. Dan tiba-tiba, gadis salju melumpuhkan mereka dan berniat merebut Batulin darinya. Beruntung Qingming segera tiba. Untuk mengalihkan perhatian, gadis salju sengaja menggiring Qingming pergi. Sementara Baini yang seorang diri dihampiri oleh sosok berjubah hitam yang diketahui adalah Shimu. Dengan mencengkeram leher Baini, Shimu berhasil merebut Batulin. Dan seketika itu Batulin menghujam jantungnya, sehingga dia pun berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Sementara di lain tempat, Qingming berhasil menghabisi gadis salju dengan pedangnya. Qingming mengetahui dari gadis salju bahwa yang sengaja membuka segelnya ialah Shimu. Setelah bermetamorfosis menjadi iblis, Shimu menyemburkan aura hitam ke atas langit. Dan saat itu juga para monster menghisap aura tersebut dan berubah menjadi monster ganas. Menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, Qingming nekat menemui Shimu. Terkuak sudah bahwasannya malam itu Shimu sengaja merusak segel pembatas untuk memperoleh Batulin. Namun karena manusia tak bisa mengendalikan Batulin, dia pun harus menanggung kesakitan. Untuk menyelamatkannya, gadis salju nekat memotong telapak tangannya. Keduanya pun terlibat aksi baku hantam, dan pada akhirnya Qingming harus mengakui kekalahannya. Tak hanya itu, dengan teganya Shimu membawa tubuh Qingming dan membunuhnya di hadapan rekan-rekannya, setelah itu membuang jasadnya. Beruntung Qingming masih sadar karena dia memiliki darah monster. Monster ular berujar bahwa untuk menghentikan aksi Shimu, mereka harus bersatu dan Qingming harus sepenuhnya menjadi monster. Mendengar pernyataan itu, Qingming tentu saja menolaknya. Namun ketika Qingming dihadapkan oleh rekan-rekannya yang hampir mati, dia pun mulai luluh. Sementara Boya dan rekan-rekannya berjibaku menghadang monster-monster ganas agar mereka tak memasuki kota Pijing. Naas, monster merah harus tewas karena melindungi Boya. Beruntung Qingming segera tiba dan menghentikan aksi Shimu. Shimu yang tak tinggal diam lantas balik menyerangnya. Pertarungan pun berjalan dramatis, di mana pada akhirnya Qingming menghujam jantung Shimu dan berhasil mendapatkan kembali Batulin. Perlahan-lahan Shimu mulai sirna. Di lain tempat, Baini kembali sadar dan langit kembali cerah. Rupanya, Qingming lebih memilih menjadi monster untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, dia nekat menjadi monster seutuhnya dan mencabut semua roh pelindungnya. Mulai kini, kita tak saling terhubung. Begitulah ucapan terakhirnya. Dan cerita pun selesai.